Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tutorial membuat flat design bentuk roket. Sebelum ke inti videonya, kita intro dulu. Yang pertama kita siapkan adalah membuka CorelDRAW kita. Di sini aku menggunakan CorelDRAW versi X7 dan teman-teman bisa gunakan CorelDRAW versi yang lain yang lebih atas atau yang lebih bawah, itu tidak masalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu file, kita bikin dokumen baru dengan pilih new. Kemudian kita buat settingan seperti ini, kita pilih OK. Setelah sudah, kita munculkan object manager dulu teman-teman ya, untuk memudahkan kita dalam memproses sebuah desainnya. Kita masuk ke menu Windows, kemudian kita pilih Docker, kita pilih object manager. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, di sini aku sudah mempunyai satu bentuk flat design roket ya. Kita masukkan ke Corelnya dengan cara seperti ini. Kemudian kita akan membuat bersama-sama ya, secara manual dengan menggunakan tool-tool yang ada dari CorelDRAW. Oke, yang pertama kita bisa buat sayap dan kita bisa buat bagian api gitu ya, bagian api pada Corelnya ini. Oke, untuk bagian sayap kita bisa buat gunakan tool 2-point line. Kita tinggal klik, kemudian kita setting seperti ini. Setelah sudah, kita mulai membentuknya. Kita bisa tarik ke bawah, tarik ke atas, dan sudah jadi. Nah, kita buat satu saja teman-teman, karena nanti tinggal di copy paste kemudian di mirror seperti itu ya. Setelah itu kita bisa copy paste. Nah, tinggal kita mirror, kita kira-kira saja nanti bentuknya atau ukuran jaraknya itu segimana gitu ya, nanti bisa disesuaikan lagi. Oke, kita pindahkan ini ke layer 2 saja. Kita buat layer 2, kita pindahkan. Nah, selanjutnya jadi sistemnya itu kita membuatnya itu per bagian-bagian gitu, supaya nanti bisa lebih rapi. Oke, setelah sudah seperti ini, kita buat layer baru lagi teman-teman ya, atau bisa biarkan di layer 2 saja. Kita bisa buat bagian seperti ini dengan cara kita bisa pakai kotak di sini teman-teman ya. Oke. Kita bisa pakai kotak. Nah, kemudian untuk ujungnya kita bisa buat pakai rectangle lagi juga bisa, atau kita bisa pakai B-spline teman-teman ya. Kita bisa manual di sini. Nah, kita buat oke, kurang lebihnya seperti ini. Nah, setelah sudah, kita copy paste, kemudian kita mirror. Nah, seperti ini. Nah, apabila bentuknya kurang sempurna, teman-teman bisa edit lagi pakai shape tool. Nah, bisa edit lagi bentuknya. Oke, setelah sudah kita bisa lakukan tadi, copy lagi, kemudian mirror. Nah, akan jadi kurang lebih seperti ini. Kita bisa gunakan smart fill teman-teman ya. Kita tinggal tembak di sini. Oh, sorry, untuk bagian ini kita agak masuk ke dalam. Nah, apabila terjadi seperti ini, maka ada sebuah kesalahan pada bagian pembentukan ininya ya. Jadi nanti bisa kita pisahkan saja, kemudian kita buat kurva baru seperti ini, tinggal kita tembak. Nah, untuk materi pembahasan smart fill itu nanti akan ada di video yang lainnya teman-teman ya. Nanti aku sarankan di sini akan muncul
cara atau pembahasan detail secara teknis nanti Smart Fill itu seperti apa. Nah, setelah sudah membentuk seperti ini, tinggal kita bisa posisikan lagi. Oke. Nah, kita hilangkan warnanya. Nah, selanjutnya kita bisa bentuk lagi itu untuk bagian bawahnya ini ya. Untuk bagian bawahnya kita bisa bentuk gunakan tadi lagi kita bisa pakai 2 point line. Nah, kita bentuk. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa kita satukan. Nah, tinggal kita copy paste kemudian mirror, kita satukan dengan cara weld. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa buat lagi itu bagian apinya. Nah, untuk bagian apinya bisa kita buat secara terpisah. Bisa gunakan Smart Fill lagi nanti ya. Kita buat apinya seperti ini. Setelah sudah, nah, kita bisa mirror lagi seperti tadi. Oke. Kita tinggal pakai Smart Fill. Nah, kita bisa hapus. Nah, keseluruhan bentuknya kita sudah buat ya, teman-teman. Jadi, langkah selanjutnya adalah tahapan untuk pewarnaan. Nah, untuk tahapan pewarnaan. Dan untuk kurva, nanti untuk urutannya ini sebisa mungkin disesuaikan gitu ya. Jadi, nanti bisa kita gabungkan dulu bagian ini dengan cara weld, kemudian kita seleksi keseluruhannya dan kita tekan tombol C pada keyboard. Nah, ini tujuannya untuk memposisikan keseluruhan objek itu berada tepat di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Setelah sudah, selanjutnya kita akan coba warnai. Dan untuk warna kita bisa pakai warna yang sama atau kita modifikasi dengan warna sendiri. Di sini aku sudah menyiapkan warnanya ya. Jadi bisa aku ambil, aku bisa pakai eyedrop di sini untuk mengambil warnanya. Oke, setelah sudah seperti ini, tinggal kita coba warnai. Nah, untuk bagian ini kan dia di atas gitu, berarti kita bisa pindah taruh di bagian bawah. Nah, supaya nanti akhirnya itu objeknya itu menumpuk gitu, dari objek yang paling belakang hingga objek yang paling atas gitu ya. Kemudian kita bisa kasih warna bagian ini. Bagian ini juga kita bisa pakai warna biru ya. Kita bisa pakai warna biru. Kemudian sayapnya kita bisa pakai warna hijau. Bagian ini kita bisa pakai warna hijau juga. Nah, oke. Setelah itu garisnya kita hilangkan. Nah, di sini ada bagian yang kurang gitu ya, kurang pas. Jadi kita bisa pindahkan bagian ini taruh di bagian bawah. Nah, oke. Untuk basic warnanya kita sudah buat teman-teman ya. Jadi ini untuk basic warnanya sudah jadi. Gitu. Setelah itu tinggal kita buat lingkaran untuk bagian ini, tengah-tengah sini. Kita buat lingkaran. Kita bisa copy paste lingkarannya. Nah, tinggal kita warnai lagi. Oke. Nah, kurang lebihnya nanti bisa seperti ini. Selanjutnya kita buat warnanya ini ada gelap terangnya ya. Jadi mirip seperti ini. Jadi ada warna gelap dan ada warna untuk warna terangnya gitu. Untuk bagian apinya ini kita bisa copy paste atau duplikat. Ya, kemudian kita ganti dengan warna yang paling muda. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk bagian yang lain kita bisa pakai garis ya, teman-teman. Tinggal kita garisi sampai tepat di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Setelah sudah, tinggal kita intersekkan setiap bagian-bagiannya. Nah, yang pertama kita intersekkan ke sini, selanjutnya kita intersekkan ke sini, selanjutnya kita intersekkan ke sini. Nah, kita bisa hapus. Setelah sudah bisa kita warnai dengan warna yang
lebih tua gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, oke, roketnya sudah jadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tutorial dasar membuat flat design bentuk roket. Oke, gitu aja dulu teman-teman ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan membahas tutorial lagi untuk cara membuat bentuk yang lain, terutama untuk flat design ini ya. Kita akan bahas di video yang lain. Oke, untuk video kali ini sampai di sini aja dulu teman-teman ya. Apabila teman-teman suka bisa ketikkan tombol like, tinggal diklik. Kemudian apabila ada request ingin dibuatkan tutorial seperti apa lagi, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.